Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab, yang saya hormati Kiai Haji Abuya Qurtubi Jailani, yang saya hormati Habib Muhammad Al-Atos, Ketua Umum FPI beserta seluruh jajaran pengurus FPI, Ustadz Rosyid Syabani, tamu kita dari Palestina, dan kemudian juga ada beberapa teman seperjuangan kita, Pak Yusuf Matak, sudah lama nggak bertemu, Ustadz Sobri Lubis, Ustadz Slamet Ma'arif, Ustadz, dan para alim ulama, Habib, tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di majelis ini yang diselenggarakan oleh DPP Front Persaudaraan Islam dalam suasana yang penuh ukhuwah dan kebersamaan. Hadirin yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi bukan sekedar mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tapi juga menjadi momentum kita untuk meneladani akhlak beliau dalam kehadiran kehidupan sehari-hari. Tema dengan revolusi akhlak menuju NKRI bersyariah dan berkah mengingatkan kita bahwa pembangunan bangsa tidak cukup hanya dengan kemajuan yang sifatnya duniawi dan bersifat pembangunan fisik, tapi juga harus dibangun yang terlebih penting atas nilai akhlak yang dalam hal ini kita meneladani Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW telah memberikan teladan kehidupan bermasyarakat yang harus dibangun dengan kejujuran, amanah, kepedulian, persaudaraan, dan sikap saling tolong-menolong. Dan karena itu revolusi akhlak harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dan terus terang, Habib dan Bapak Ibu semua, revolusi akhlak sungguhlah bukan persoalan yang mudah, karena iman kita seringkali naik turun, dan perjuangan menegakkan revolusi akhlak itu adalah perjuangan yang sehari-hari kita temui. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan majelis ini kita bisa betul-betul menghadirkan revolusi akhlak di dalam diri kita sendiri sebelum kita melangkah untuk mengatur kehidupan di keluarga dan di masyarakat. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum Maulid Nabi sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa harus berjalan seiring dengan kemajuan akhlak masyarakatnya. Dan oleh karena itu, sebagai referensi dalam salah satu kehidupan dan perjuangan dari Rasulullah adalah soal bagaimana Rasulullah menjalankan perjuangan dalam hal dakwah ekonomi. Pemerintah pada saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto senantiasa sebenarnya melandaskan program-program dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 33 yang tidak lain tidak bukan dulu dirintis oleh para tokoh-tokoh pendiri bangsa, yang juga sebenarnya adalah mereka sebagian besarnya adalah merupakan tokoh-tokoh Islam. Dan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, sekarang menjadi pegangan bagi Presiden dan pemerintahan, khususnya dalam soal ekonomi. Dan Presiden di dalam Hari Koperasi kemarin, tanggal 12 Juli, beliau sudah menetapkan bahwa garis ideologi ekonomi negara Indonesia, pemerintah Indonesia harus kembali kepada ideologi kerakyatan yang sesuai dengan pasal 33. Dan Presiden juga menyampaikan
bahwa program transformasi ekonomi bangsa harus terus dilakukan dan Presiden menetapkan kembali nilai-nilai dasar ekonomi kita adalah nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong sesuai dengan semangat dari ayat-ayat yang ada di dalam pasal 33 dan merujuk pada sikap Presiden tersebut. Presiden khususnya untuk bidang koperasi, karena saya diberi amanat menjadi Menteri Koperasi, sekarang koperasi dalam sejarahnya untuk pertama kalinya mendirikan hampir 30.000 koperasi desa kelurahan yang tersebar di seluruh Indonesia, dan dalam waktu dekat ini akan diresmikan operasionalisasinya, dan itu akan menjadi infrastruktur pemerintah yang baru yang akan menjadikan seluruh barang-barang bersubsidi, jadi minyak goreng, pupuk bersubsidi, gas LPG 3 kilo, kemudian juga minyak goreng, itu akan didistribusikan langsung melalui koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Itu gunanya untuk menghindari terlalu panjangnya mata rantai distribusi yang sekarang dipergunakan. Yang kedua, seluruh bantuan-bantuan dari pemerintah pusat berupa BLT, bansos, bantuan pangan non-tunai, dan juga bantuan alat mesin pertanian sekarang disalurkan langsung melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih, dan itu tentu tidak lain adalah supaya ada perputaran ekonomi di desa-desa di seluruh Indonesia, dan pada akhirnya nanti seluruh hasil produk masyarakat di desa-desa, apakah tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, kerajinan, dan lain sebagainya, itu akan diserap, ditampung oleh koperasi desa kelurahan Merah Putih. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sungguh berbahagia diundang di dalam majelis yang mulia ini, karena pada saat yang sama kebetulan saya juga sekarang menjadi Sekretaris Jenderal, diberi amanat di Sekjen Syarikat Islam, yang sejarahnya itu ada oleh namanya Syarikat Dagang Islam, dan Kiai Haji Saman Hudi yang mendirikan Syarikat Dagang Islam, dan rasanya hari-hari ini kita bisa memulai sebuah langkah baru namanya dakwah ekonomi. Dan Syarikat Dagang Islam, menurut pendapat saya sudah bicara dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab bahwa Syarikat Dagang Islam sejarahnya berasal dari Jamiatul Khair. Dari sinilah semangat koperasi, semangat ekonomi kerakyatan dimulai, dan terbukti di dalam perkembangannya memang koperasi dimulai dari para tokoh-tokoh Islam. Ide dan konsep koperasi dimulai tahun 1913 di Syarikat Dagang Islam, dan sangat sulit melepaskan, dan sangat erat kaitan antara Syarikat Dagang Islam dengan Jamiatul Khair yang ada di sini. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, akhir kata, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, kepada bangsa dan negara, serta mempererat ukhuwah dan persatuan di antara seluruh elemen masyarakat, dan kita semua bisa menjalankan keteladanan dari Rasulullah Muhammad SAW, dan kita bisa kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Dan kami meminta mohon doa dan dukungan supaya program-program yang bisa mensejahterakan dan menciptakan keadilan bagi masyarakat bisa dilaksanakan dengan lancar dan penuh berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.